bahwa Das Kapital itu ditulis oleh Karl Marx ya, dan kemudian dengan beberapa kawan-kawannya yang memang menyusun dan menjadikan antitesanya dari pemikiran-pemikiran kapitalis yang hanya menguntungkan segelintir atau sekelompok masyarakat saja. Mereka ingin merekonstruksi ulang kembali ya, bahwa perlu dilakukan suatu kritik sosial, kritik politik, kritik ekonomi. Nah, apa hubungannya dengan mungkin Madilog? Kalau saya melihat itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Peradaban Indonesia yang pada kali ini insya Allah saya akan membahas tentang kajian tokoh, dan tokoh ini merupakan tokoh yang sangat legendaris walaupun mungkin sebagian kalangan sempat melupakan ya. Dia adalah Tan Malaka. Nah, Tan Malaka ini adalah seorang tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia yang lahir di Sumatera Barat ya pada tahun 1897. Pemikiran-pemikiran beliau memang merupakan pemikiran yang sangat revolusioner pada zamannya, sehingga di kemudian hari bangsa Indonesia ataupun masyarakat Indonesia memberikan bentuk penghargaan sebagai Bapak Republik kita Indonesia. Nah, buku-bukunya tentunya mungkin Anda sebagian sudah pernah mengetahuinya atau mungkin bahkan pernah menyimak dan membacanya ya, yaitu Madilog. Madilog ini saya rasa cukup dikenal di masyarakat kita ya, dengan berbagai macam pro dan kontranya. Lalu kemudian ada juga beberapa hasil pemikiran dia ataupun karya dia, namun yang paling menonjol atau sering disebut dengan magnum opumnya ya, atau karya monumentalnya adalah buku Madilog. Nah, Madilog itu sendiri sebenarnya kepanjangan dari materialisme, dialektika, dan logika. Nah, bagi Anda yang mungkin pernah mempelajarinya atau mungkin bahkan pernah menyimaknya cukup mendalam, tentunya akan lebih banyak tahu dan mengetahui bagaimana konsep-konsep yang seorang Tan Malaka ya sampaikan dan curahkan dalam buku tersebut. Namun sebelum saya membahas lebih lanjut seorang Tan Malaka yang memiliki nama lengkapnya adalah Ibrahim gelar Datuk Sultan Malaka ya. Nah, ini lahir di tanggal 2 Juni 1897 di Nagari Padam Gadang, Suliki, Sumatera Barat. Nah, secara akademik pendidikan sebenarnya dia itu berlatar belakang dari sekolah keguruan ya, yang artinya beliau pernah mengecam pendidikan itu untuk menjadi seorang guru ya. Namun di kemudian hari ternyata karena kecerdasannya, karena kejeniusannya, guru Belanda ya, guru-guru Belanda itu sempat terkagum-kagum dan mengusahakan ya untuk bisa meneruskan akademik belajarnya itu ke negeri Belanda, sehingga akhirnya dia berangkat ke negeri Belanda ya dan belajar di sana untuk kelak kemudian hari menjadi seorang guru. Nah, memang dalam perjalanannya sepulang dari negeri Belanda, akhirnya dia juga mengenyam pengalaman dan menggeluti di dunia pendidikan sebagai seorang guru ya di Sumatera Utara. Namun dalam sepak terjangnya di kancah pergerakan politik itu ternyata sangat mewarnai kehidupannya, sehingga kalau Anda sebagai
seorang aktivis mungkin ya, atau mungkin aktif di pergerakan misalnya, atau mungkin aktivis di organisasi, sedikit banyaknya akan mengenal ya tokoh seorang Tan Malaka, karena dari berbagai macam literasi ya ataupun informasi yang ada sekarang ini, beliau mungkin salah satu aktivis pergerakan di zaman jelang kemerdekaan yang paling tinggi jam terbangnya. Mungkin kalau untuk anak-anak Gen Z sekarang bisa mengatakan bahwa beliau mungkin salah satu ya dari beberapa tokoh Indonesia ya di zaman itu yang mainnya itu terlalu jauh ya. Saya berani mengatakan beliau terlalu jauh mainnya, karena memang di tahun-tahun mungkin saat Perang Dunia Kedua ya, tahun 1940-an, bahkan sebelumnya ya, tahun 1930-an itu, dia itu selain belajar di negeri Belanda ya, sering bepergian atau sering melancong atau bahkan menetap ya di Moskow ya, kemudian di Tiongkok, di Manila, di Hong Kong, di Singapura, di Malaysia ya, dan di beberapa negara dunia yang lainnya. Sehingga mungkin ya, kalau boleh saya mengambil kesimpulan, kenapa sampai beliau itu menghasilkan suatu karya yang mungkin patut kita untuk menyimaknya ya, bahwa beliau sampai menulis karyanya itu sebagai bentuk konsep persiapan untuk Indonesia merdeka ya pada zamannya. Karena saat beliau menulis itu, Indonesia sedang berada dalam masa transisi ya, tepatnya itu di masa penjajahan Jepang, dan Belanda waktu itu sedang meninggalkan wilayah Indonesia. Namun kemudian tidak lama kemudian setelah kemerdekaan, Belanda datang kembali. Nah, ada beberapa catatan ya yang mungkin saya perlu untuk menekankan di sini ya. Kok kenapa kajian seperti tokoh Tan Malaka ini juga diangkat ya di channel Peradaban Indonesia? Ya, menurut hemat saya kita harus patut mempelajari sejarah masa lampau kita, bahwa masa sekarang adalah pijakan untuk kita hidup sekarang, lalu kemudian masa depan adalah masa di mana kita akan menatap ya untuk menjalani kehidupan kita di masa yang akan datang. Nah, salah satunya adalah bahwa masa lalu kita itu pernah diisi oleh sekian banyak tokoh pergerakan, sekian tokoh nasionalis, tokoh sosialis ya, bahkan juga tokoh-tokoh seperti komunis ya, dan juga tidak kalah banyaknya adalah tokoh-tokoh reformis yang berasal dari latar belakang Islam ya, dan lain sebagainya. Sehingga kita memiliki suatu gambaran yang cukup utuh ya, bahwa bangsa ini memang dibangun oleh berbagai macam kalangan dan berbagai macam latar belakang. Nah, salah satunya adalah seorang Tan Malaka. Jadi memang kalau boleh saya mengambil kesimpulan dari informasi dan data ya, yang salah satunya juga saya mendapatkan informasi dari salah satu koleksi buku saya yang memuat tulisan-tulisan atau cerita-cerita orang-orang Indonesia yang ada di Belanda di tahun-tahun zaman kolonial Belanda. Salah satunya juga memang menulis tentang tokoh-tokoh tertentu, seperti misalnya tokoh-tokoh yang memang sempat mengecap pendidikan di negeri Belanda, mulai dari Muhammad Hatta, Subarjo, Sukiman, ya, kemudian juga Tan Malaka, kemudian Sumitro, ya, dan beberapa tokoh yang lainnya. Sempat saya mempertanyakan juga saat membaca ya di Madilog itu, kok
Oh kenapa gitu? Tokoh-tokoh tertentu seperti angkatan dari Tan Malaka, lalu kemudian Muhammad Hatta, lalu kemudian Sumitro, Subarjo, Sukiman, ya itu bukan dari kalangan ningrat, ya bukan dari kalangan keturunan bangsawan, sehingga saya sempat menemukan jawabannya di buku tentang koleksi tulisan orang-orang Belanda orang-orang Indonesia di Belanda. Ternyata memang pada tahun-tahun 1917, 1900 sekian belas lah ya, dan memang setelah era zamannya anak-anak keturunan bangsawan itu tidak lagi dikirim ke negeri Belanda ya. Karena memang pada tahun-tahun tertentu itu terjadi satu pergeseran ya, atau mungkin terjadi satu perubahan bahwa dapat dikatakan politik etik ya. Mungkin saya perlu menegaskan di sini ya, bahwa terjadi suatu perubahan politik etik telah terjadi di masyarakat Belanda. Bagaimana mereka ingin membalas budi ya terhadap berbagai macam nilai-nilai positif dan berbagai macam keuntungan-keuntungan yang pernah diperoleh oleh negeri Belanda. Seharusnya harus ada satu bentuk pembalasan budi. Nah, dari situlah kemudian beberapa tokoh dari negeri Belanda sendiri itu memperjuangkan di parlemennya, termasuk salah seorang tokoh yang sering menjadi mitra surat menyurat dengan R.A. Kartini ya, Tuan Abenanon, lalu kemudian termasuk Snokkurgronye, lalu kemudian beberapa anggota parlemen di Belanda sendiri mendukungnya, bahwa untuk melaksanakan politik etik ini adalah untuk mengirim putra-putra pribumi Indonesia untuk belajar ya, untuk bisa mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Di samping juga untuk mendirikan lembaga pendidikan atau sekolah agar anak-anak pribumi itu ya untuk bisa mendapatkan pendidikan secara formal. Nah, semenjak itulah salah satunya adalah pada angkatan Tan Malaka, ya Muhammad Hatta dan lain sebagainya itu pergi ke negeri Belanda. Nah, tokoh yang satu ini memang dalam sejarahnya akhirnya dia terpengaruh dengan ide-ide yang kekiri-kirian ya, atau mungkin lebih tepatnya adalah paham-paham seperti sosialis dan komunis. Namun demikian ya, terlepas dari kontroversi pro dan kontra, memang pada zaman itu kalau kita mau menilainya lebih fair ya, bahwa terjadi pergolakan antara kaum kapitalis dan kaum sosialis. Di satu sisi memang kaum kapitalis pada zaman itu lebih didominasi oleh negara-negara yang memang sedang memiliki kekuatan, kekuasaan, dan berbagai macam bentuk-bentuk yang lebih mendominasi dunia, ya, sehingga kapitalis itu selalu identik dengan kekuatan kolonialis, ya, seperti para penjajah-penjajah tersebut. Nah, sehingga kontra atau lawannya adalah bagaimana untuk menjatuhkan atau untuk meruntuhkan paham-paham kapitalis yang dianggap oleh sebagian masyarakat dunia saat itu terlalu menguntungkan orang-orang kapitalis ya, orang-orang kaya saja, orang-orang berjuis saja. Nah, bahasa masyarakat sosialis komunis menyebutnya adalah sebagai masyarakat berjuis ya. Sementara mereka sendiri mengatasnamakan sebagai masyarakat proletar ya. Itu selalu dirugikan. Nah, sehingga dalam sejarahnya kita mengenal ya, dari mulai Karl Marx ya, yang menulis bukunya Das Kapital misalnya ya,
kan sebenarnya sebagai bentuk perlawanan, ya, bahwa mereka itu sebenarnya tidak merasa diuntungkan ya dengan kondisi masyarakat borjuis yang terlalu menghisap keuntungan berlebihan dari masyarakat kaum bawah, masyarakat menengah ke bawah, terutama bagi mereka adalah masyarakat proletar atau masyarakat buruh dan masyarakat secara luas, baik itu para petani, masyarakat rakyat bawah, masyarakat pinggiran dan sebagainya. Sehingga mereka mengadakan bentuk-bentuk perlawanan, salah satunya adalah bagaimana mereka memperjuangkan ide-idenya dalam suatu paham atau yang sering disebut dengan paham sosialis. Nah, lebih spesifik lagi, sebagian dari kaum sosialis itu juga membentuk satu konsep atau satu pandangan yang disebut dengan konsep komunis. Nah, menariknya memang kalau kita menelusuri lebih jauh ya, bahwa kaum kapitalis atau konsep kapitalis itu sendiri kan sebenarnya lahir dari bentuk-bentuk pergumulan ekonomi politik ya, atau politik ekonomi pada masyarakat Eropa pada zamannya. Karena setelah selesainya masa-masa agriculture ya, masyarakat pertanian yang dahulunya dunia itu hanya didominasi oleh kaum bangsawan saja yang memiliki tanah, lahan pertanian, perkebunan, ya, dan berbagai macam usaha-usaha dagang hanya dimiliki oleh segelintir orang saja. Lalu kemudian muncullah ide-ide besar berupa paham kapitalis. Masyarakat biasa atau masyarakat yang non-bangsawan itu bisa juga untuk membuka lahan usaha, untuk bisa berdagang, untuk bisa membuka usaha yang menguntungkan, sehingga lahirlah satu paham yang disebut dengan paham kapitalis. Namun demikian dalam perjalanannya memang paham kapitalis itu sendiri akhirnya mengalami kesuksesan yang luar biasa seiring dengan munculnya wilayah-wilayah koloni, munculnya daerah-daerah yang bisa menjadi sumber alam untuk bisa dikonsumsi oleh para kaum kapitalis atau para pengusaha atau para pemilik pabrik ya, atau para pemilik kapital ya, perusahaan-perusahaan besar yang pada saat itu lebih banyak konsentrasinya di wilayah Eropa ya, dan Amerika tentunya. Nah, sehingga terjadi bentuk-bentuk perlawanan, terjadi bentuk-bentuk ketidakpuasan terutama dari kalangan kaum buruh ya, karyawan, pegawai, masyarakat menengah ke bawah yang memang hanya sedikit sekali mendapatkan manisnya keuntungan dari dunia kapitalisme itu. Nah, sehingga mereka membentuk satu paham yang disebut dengan paham sosialis, lalu kemudian paham komunis. Nah, Das Kapital itu sendiri ya, mungkin Anda pernah juga menyimak atau pernah mendengarnya, tidak lain dan tidak bukan adalah sebagai bentuk tesa ya, atau sintesa dari paham-paham kapitalisme, bahwa Das Kapital itu ditulis oleh Karl Marx ya, lalu kemudian dengan beberapa kawan-kawannya yang memang menyusun dan menjadikan antitesanya dari pemikiran-pemikiran kapitalis yang hanya menguntungkan segelintir atau sekelompok masyarakat saja. Mereka ingin merekonstruksi ulang kembali ya, bahwa perlu dilakukan suatu kritik sosial, kritik politik, kritik ekonomi. Nah, apa hubungannya dengan mungkin Madilog? Kalau saya melihat itu setelah menyimak dan membacanya, lalu kemudian membanding-bandingkan, bahwa Madilog itu kurang lebih juga seperti Das Kapitalnya Karl Marx ya, karena di dalamnya juga seorang Tan Malaka itu ingin memberikan satu bentuk kritik ya terhadap sistem kapitalis, terhadap sistem politik ekonomi yang dijalankan oleh kaum kapitalis dalam versi keindonesiaan. Nah, ini memang relatif cukup menarik ya, dan juga
mungkin menjadi satu satu temuan masa lalu yang pernah dilakukan oleh seorang Tan Malaka ya, sehingga memang dalam perjalanannya di masa era Orde Lama maupun di masa era Orde Baru, paham-paham yang ke kiri-kirian ya kita tahu semua ya, mengalami benturan yang cukup hebat. Sehingga dalam sejarahnya seorang Tan Malaka itu sendiri ya sering berseberangan ya, dengan tokoh-tokoh nasionalis misalnya, atau bahkan dengan tokoh-tokoh sosialis itu sendiri yang ada di Indonesia. Yang memang pada zamannya sebenarnya mereka adalah bapak-bapak republik kita. Maka sering disebut ya salah satu bapak republik kita yang sempat terlupakan adalah seorang Tan Malaka ya, karena meninggalnya itu sendiri di hutan Kediri ya, sempat tidak diketahui oleh masyarakat umum, oleh masyarakat luas. Karena memang kontroversinya, lalu kemudian bentuk-bentuk perlawanannya ya. Tetapi juga memang kalau kita ingin fair ya, bahwa tokoh-tokoh dahulu ya memang satu sama lain juga ada ketersinggungannya. Tokoh-tokoh nasional kita dulu ya, satu sama lain ada keberbedaan antara satu dengan yang lainnya. Nah, namun yang mungkin patut dicatat ya, bahwa dia seorang dari kaum terpelajar yang pernah melanglang buana dan dibuang ke luar negeri itu hampir 20 tahun lamanya ya, itu seorang Tan Malaka. Sehingga begitu beberapa waktu yang lalu saya membaca, menapaktilasi karyanya beliau itu, ya menjadi wajar ya seorang yang hidup tinggal di luar Indonesia mampu untuk bisa memotret ya, mampu bisa mengambil gambar bahwa Indonesia itu bentuknya seperti ini, masyarakatnya seperti itu, kondisinya seperti ini, sehingga wajar ya bagi siapapun orangnya yang pernah tinggal lama di luar Indonesia tentunya memiliki persepsi yang berbeda, tentunya memiliki persepsi tertentu, tentunya memiliki pandangan yang berbeda dengan mereka yang mungkin ya hanya di Indonesia saja atau lahir, berkembang, besar, dan tua di Indonesia. Berbeda dengan mereka yang pernah cukup lama di luar Indonesia. Nah, sehingga seorang Tan Malaka itu di kemudian hari ya menulis beberapa konsep ya, pemikiran-pemikirannya, karena memang di samping sebagai seorang yang ya cerdas ya, cukup jenius dan juga memiliki literasi yang cukup kuat, dan pada zamannya yang sedang terjadi gesekan kuat adalah antara paham kapitalis dengan paham sosialis dan juga paham komunis. Lalu mungkin pertanyaannya, lalu di mana mungkin ya konsep dari misalnya konsep yang sifatnya keislaman ya. Nah, ini juga sempat menggelitik benak pikiran saya. Kenapa kok tidak dimunculkan atau tidak muncul atau bahkan tidak terlalu dipandang ya oleh tokoh-tokoh Indonesia di tahun-tahun jelang kemerdekaan. Ternyata memang setelah saya telusuri lebih lanjut, pada zamannya memang terjadi juga ya sekali lagi pergeseran, terjadi satu perubahan, bahwa memang di tahun-tahun 1920, 1930, 1940 ya, itu kan menjelang kemerdekaan Indonesia ya, dan menjelang kemerdekaan negara-negara Asia dan Afrika itu memerdekakan diri dari bangsa-bangsa Eropa. Adalah zaman di saat memang kekhalifahan Islam itu runtuh. Kan itu masalahnya. Zaman di masa memang Ottoman ya sebagai pewaris akhir dari imperium keislaman dunia itu mengalami stagnasi ya. Kemudian terjadi pelemahan-pelemahan dari internal Turki Utsmani,
di samping juga terjadi berbagai tekanan-tekanan yang sangat kuat ya dari negara-negara Eropa yang pada saat itu sedang bangkit-bangkitnya. Nah, pada saat yang sama juga memang beberapa provinsi wilayah Islam ya, karena dulu namanya provinsi, seperti Jazirah Arab, kemudian Mesir, kemudian wilayah-wilayah Afrika Utara, Asia Tengah, dan lain sebagainya. Itu muncul pergerakan-pergerakan lokal ya yang ingin memerdekakan diri lepas dari kekhalifahan Turki Utsmani. Sehingga pada saat itu yang justru muncul adalah para reformis lokal atau para reformis nasionalis ya yang ingin memerdekakan provinsinya atau wilayahnya untuk berdiri menjadi negara yang merdeka berdasarkan paham nasionalisme ya kebangsaan. Kalau misalnya nasionalitinya adalah Syria, ada juga nasionalismenya Lebanon, nasionalisme Mesir, kemesiran, Egypt, nasionalismenya Jazirah Arab, Najd, ya, kemudian nasionalisme Indonesia, ya, Malaysia dan sebagainya. Itu yang lebih dominan. Sehingga memang pada zaman itu para ya mungkin disebut sebagai seorang para pemikir ataupun para penggagas atau para pendiri republik ini akhirnya lebih memilih atau terpukau dengan konsep-konsep yang lain. Di samping sebenarnya memang pada zaman itu juga ada satu sistem yang ingin segera bisa menggantikan ya paham-paham apa istilahnya yang tadi saya sebut kekhalifahan ya imperium, yaitu pan-islamisme. Namun pada tahun-tahun itu juga pan-islamisme mengalami penurunan. Nah itu mungkin juga catatan lain ya yang perlu saya tekankan di sini kok kenapa terjadi apa ya bentuk-bentuk mereka terpukau dengan paham-paham nasionalis atau paham-paham sosialis atau bahkan paham-paham komunis. Padahal mereka memiliki latar belakang Islam yang cukup kuat loh. Ya salah satunya termasuk juga Tan Malaka, ya mungkin juga Semaun, ya mungkin juga tokoh-tokoh sosialis ataupun komunis yang lainnya. Mereka berlatar belakang dari wilayah-wilayah, daerah-daerah, provinsi-provinsi yang kuat dan kental Islamnya. Nah itu dari segi historis ya. Sehingga saya ingin mengatakan di sini secara kajian interdisipliner, kajian dari berbagai unsur disiplin keilmuan, kita bisa menemukan bahwa disitulah ada ketersinggungan ya antara satu dengan yang lainnya. Nah itu latar belakang secara kajian interdisipliner. Lalu kemudian mungkin sedikit kembali ke belakang ya, bahwa seorang Tan Malaka yang lahir di tahun 1897 lalu meninggal tahun 1949, berarti secara hitungan umur usia 52 tahun ya. Dan kemudian kembali ke Indonesia saat zaman Jepang ya tahun 1942, berarti dia berusia kurang lebih 45 tahun ya saat dia menulis buku Madilog ini. Sehingga memang secara usia memiliki apa ya? Ya, puncak usia kematangan seseorang, ya, kematangan dalam karir, kematangan dalam pengetahuan, kematangan dalam berbagai macam hal ya di usia-usia itu. Dan yang menarik lainnya seperti yang saya bilang tadi ya, selama 20 tahun lamanya ya, itu beliau melalang buana ke berbagai penjuru dunia ya, dengan nama samaran, kemudian dengan apa istilahnya profesi dan lain sebagainya, sehingga sangat dikenal ya di luar negeri sana. Maka ya kalau boleh dibilang tadi yang sempat saya singgung, karena mainnya terlalu jauh sehingga wajar ya dia memiliki persepsi yang juga cukup jauh ke depan ya, Indonesia akan dibawa kemana. Baik, sedikit saya tambahkan ya tentang definisi atau mungkin pengertian dan pemahaman dari Madilog itu ya. Sedikit juga mungkin sebagai autokritik buat kita bersama.
bahwa kepanjangan dari Madilog adalah materialisme, dialektika, dan logika. Tentunya ini memang menjadi tujuan untuk mengajarkan cara berpikir secara kritis, logis, dan ilmiah sebagai seorang bangsa Indonesia dalam menghadapi era perkembangan, tentunya era perkembangan pada zamannya, ya. Sehingga memang dari isi dan filosofi buku ini menguraikan kurang lebih 3 aspek tadi, bahwa materialisme itu memang ditekankan sebagai ya kurang lebih faktor-faktor materi dan ekonomi yang membentuk suatu masyarakat kan tentunya, dan juga yang membentuk suatu sejarah ya yang menjadi dasar perjuangan sebagai bentuk-bentuk anti kapitalisme dan anti kolonialisme. Nah, sehingga ini memang menarik ya. Dalam arti menarik di sini adalah siapapun orangnya ya, biasanya ya yang akan menuju untuk suatu jenjang yang lebih tinggi sebagai bentuk anti kapitalisme ya hampir pasti atau mungkin ya biasanya mereka melalui jalur sosialis, jalur komunis biasanya ya. Lalu kemudian dialektika ya, bagaimana untuk menjelaskan pandangan filosofis ya yang melihat kontradiksi-kontradiksi kemudian perubahan-perubahan yang ada dalam alam semesta Indonesia ya, yang memang dapat digunakan untuk menggerakkan perubahan-perubahan revolusioner itu ya. Jadi dilakukan bentuk-bentuk dialektika ataupun dialog ya, yang memang ini yang tepat, ini yang tidak tepat, ini yang memang sesuai, ini yang tidak sesuai, dan seterusnya. Lalu yang terakhir adalah bentuk logika ya, sebagai bentuk penekanan bahwa penggunaan akal dan nalar yang kokoh, yang kuat berdasarkan ilmu pengetahuan memang dibutuhkan ya untuk memahami realitas. Tapi sekali lagi ini sebagai catatan kita bersama ya. Nah, tentunya mungkin termasuk bagi Anda ya yang sekarang sedang masuk ke fase dunia pergerakan misalnya ya, atau mungkin sedang masuk ke masa pencarian identitas diri ya, ataupun mungkin untuk membekali diri dan sebagainya. Ya tidak salah juga sebagai bentuk salah satu bentuk referensi. Tapi tentunya yang akan bisa lebih bijak adalah bukan sebagai satu-satunya referensi. Karena apa? Karena memang di sana juga banyak referensi-referensi lain. Karena Madilog dan Tan Malaka tentunya survive ya pada zamannya. Nah, tentunya sekarang zamannya pun ya lebih beragam dan lebih dinamis. Saya rasa itu ya mungkin kajian dari Tan Malaka ya dengan pemikiran-pemikirannya. Mudah-mudahan ini akan membawa persepsi yang berbeda dan juga akan memberikan kesempurnaan literasi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.